Yahweh Yesus Hamasiah membungkus kami semuanya sampai kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Variante benaventuranza abundantes siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yesus Hamasiah berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Pagi hari ini saya akan membahas masalah iman atau percaya yang sama dengan ketaatan, ya. Jadi saya beri tema percaya adalah taat. Apa? Percaya adalah taat, ya. Minggu yang lalu saya sempat berkata dalam menjelang akhir khotbah saya bahwa Bapa kita, Elohim kita itu tidak suka menghukum kita. Masih ingat? Masih ingat? Lupa? Atau enggak dengar? Bapa Samayim tidak senang menghukum kita. Amin. Saya katakan alih-alih. Tahu istilah alih-alih? Daripada menghukum manusia, dia lebih rela menghukum anaknya. Masih ingat saya ngomong gitu? Jadi saudara harus tahu betapa Bapa itu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Elohim kepada manusia ini, sehingga dia mengutus putranya. Untuk apa diutus? Untuk mati menggantikan manusia yang berdosa. Jadi saya katakan dia itu tidak senang menghukum, saudara. Sama sekali tidak senang. Karena dia justru sudah menimpakan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia, itu ditimpakan kepada sang putra, kepada anaknya sendiri. Konsep seperti ini tidak ada dalam agama apapun. Karena konsep seperti ini tidak ada dalam agama apapun, itu sebabnya konsep ini tidak timbul dari peradaban manusia. Saudara harus mengerti semua agama di dunia konsepnya sama. Yang berbeda hanya yang ada di kitab suci kita. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa apa yang tertulis di sini bukanlah karangan manusia. Kita tidak perlu berdebat panjang lebar, saudara. Kalau orang punya logika yang beres, dia akan tahu. Rasul Saul berkata, semua yang tidak pernah keluar dari angan-angan manusia, semua yang tidak pernah timbul dari pikiran manusia, semua itu yang diberikan Elohim kepada kita di dalam putranya Yahweh Yesus Hamasiah. Kalau agama apapun, tidak peduli agama itu kecil atau besar, konsepnya cuma satu sama. Konsepnya mereka percaya adanya Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan menghendaki mereka melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dan kalau mereka melakukan kehendaknya Tuhan, mereka akan diberi pahala. Kalau mereka tidak melakukan kehendaknya Tuhan, mereka akan dihukum. Konsepnya, kalau dihukum masuk neraka, kalau diberi pahala masuk surga. Tidak ada konsep yang berkata bahwa kelak kita tinggal di bumi yang baru. Tidak ada konsep seperti itu, kecuali dalam kitab suci kita. Itu bukti yang kedua, bahwa apa yang tertulis di kitab suci bukanlah karangan manusia. Para filsuf
Yunani maupun Romawi, bahkan sebelum filsuf Yunani Romawi ada, sejak zaman Mesopotamia kuno, manusia selalu berpikir ketika manusia mati maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Manusia berpikir bahwa pasti ada suatu kehidupan yang lain setelah kematian, dan itu yang mereka sebut dengan surga. Dan surga bagi mereka sesuatu yang tidak kasat mata, suatu dimensi yang berbeda dengan yang ada, yang kelihatan. Sehingga semua agama apapun di seluruh dunia, saudara, selalu punya konsep yang sama tentang surga, bahwa surga adalah suatu tempat yang bukan di bumi ini. Satu-satunya konsep tentang bahwa ketika manusia mati lalu dia dibangkitkan dan bersama dengan Yeshua HaMashiach di bumi yang kita pijak saat ini, tetapi yang sudah dibarui, itu hanya ada di dalam kitab suci kita. Ya, itu bukti yang kedua bahwa kitab suci kita bukan karangan manusia, tetapi memang kebenaran yang dari Elohim. Saudara, kembali kepada Bapa tidak senang menghukum kita. Kalau semua agama di dunia, Tuhan mereka itu paling senang mencari kesalahan. Tuhan mereka itu paling senang menghukum manusia. Itu sebabnya orang-orang yang beragama itu salehnya luar biasa. Saudara, kalau lihat orang-orang yang beragama selain Kristen, mereka tuh berusaha hidup sesaleh-salehnya. Bisa diakui bahwa banyak orang Kristen kalah dalam kesalehan dengan orang-orang yang lain. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa setiap ketidaksalehan akan mendatangkan hukuman. Tetapi Kristen, seperti yang saya katakan tadi, Kristen begitu yakin bahwa Elohim itu tidak senang menghukum manusia. Alih-alih menghukum manusia, dia lebih senang menghukum anaknya sendiri. Dan ini menjadi suatu celah, menjadi suatu peluang bagi orang Kristen untuk terus tinggal dalam dosa. Saudara, memang benar bahwa Elohim itu tidak senang menghukum kita. Memang. Ada lagu Yesus selalu ampuni, ya, dan lupakan yang sudah diampuni. Lala yang sekarang yang akan datang diampuni enggak? Mereka bilang diampuni. Semua dosa dulu, sekarang, dan dosa yang akan datang, semuanya sudah diampuni. Di dalam pengajaran Hyper Grace, semua dosa itu bahkan yang akan datang yang belum kita lakukan itu sudah diampuni. Itu sebabnya mereka berkata kita tidak perlu minta ampun karena semua sudah diampuni. Bagaimana sesuatu yang belum terjadi sudah diampuni? Di pihak Elohim segala sesuatu sudah terjadi. Di pihak manusia yang terbatas oleh waktu, maka hal yang akan datang belum terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam pandangan Elohim semua sudah terjadi. Nah, sulit kan saudara ya? Pengampunan di pihak Elohim itu mengampuni semua bahkan yang belum terjadi. Tapi bagaimana manusia bisa merasakan dosa-dosa yang belum dia lakukan dan itu sudah diampuni saat ini? Padahal bagi dia itu belum aktual. Bisa mengerti? Nah, itu kesulitan, ya. Kesulitan ada di situ. Tapi saya tidak berbicara khusus tentang itu. Yang ingin saya katakan pagi hari ini adalah memang benar Bapa itu senang mengampuni. Lebih senang mengampuni daripada menghukum. Tidak ada dalam agama apapun, ini yang ketiga. Tidak ada dalam agama apapun ayat yang berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang dosa, pelanggaran, kesalahannya
tidak diperhitungkan oleh Elohim. Perkataan seperti itu tidak ada dalam agama apapun. Jadi itu yang ketiga, bahwa membuktikan kitab suci bukan karangan manusia. Karena semua manusia selalu berpikir kesalahan harus dihukum. Itu sebabnya tidak ada manusia dalam moral, dalam etika mereka, dalam hukum, mau perdata, perdana, mau undang-undang yang membentuk suatu negara, kesalahan dibiarkan, itu tidak ada. Undang-undangnya selalu ada, kesalahan sekecil apapun harus dihukum. Orang mencuri ayam itu, saudara, hukumannya 6 bulan. Mencuri ayam itu 6 bulan hukumannya. Ya, sekalipun dalam penegakan hukum nanti ya bisa terjadi penyimpangan, itu masalah lain lagi. Tetapi selalu manusia percaya kesalahan itu harus dihukum. Betul nggak? Kalau saudara diperlakukan tidak enak sama seseorang, saudara pasti senang menghukum dia, toh? Paling tidak saudara marah, toh, sama dia. Waktu saudara marah itu kan sudah menghukum. Saudara bisa memaki, saudara bisa membalas, saudara sakit hati, itu bentuk hukuman. Manusia pada intinya selalu senang membalas, menghukum sesuatu yang dianggap dia salah. Itu sebabnya agama apapun selalu menekankan bahwa kesalahan harus dihukum. Tetapi kitab suci kita sejak di tanah sampai di Besorah, Perjanjian Lama dan Baru, semua tersirat bahwa Elohim tidak senang menghukum manusia. Kalau saudara melihat cerita, ada orang berkata begini, siapa bilang Tuhannya orang Kristen tidak senang menghukum? Buktinya zaman Noah orang-orang dihukum. Buktinya zaman Sodom Gomora orang-orang dihukum. Saudara kalau melihat kitab suci, hanya ada 2 hal di mana Elohim itu menghukum manusia. Pertama, menghukum seluruh bumi melalui Noah. Peradaban manusia yang sudah menyimpang dari apa yang Elohim inginkan. Kedua, suatu negeri, kota besar yang disebut Sodom dan Gomora, yang terjadi penyimpangan yang luar biasa. Mengapa keduanya ini dihukum? Saudara melihat Niniwe dihukum atau tidak? Ya? Tidak. Saudara bisa cari bukti di kitab suci bahwa ada suatu bangsa atau negara lain yang dihukum seperti Sodom Gomora? Tidak ada. Hanya zaman Noah dan Sodom Gomora. Sedang Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri tidak dihukum oleh Elohim. Saudara tahu mengapa kok zaman Noah dan Sodom Gomora itu dihukum? Karena 2 peradaban itu, yang satu peradaban global yaitu zaman Noah, kedua adalah peradaban yang bersifat regional. Dan keduanya ini nanti saudara akan mewarnai kehidupan atau peradaban sampai kapanpun termasuk hari ini. Jadi Noah itu peradaban global, seluruh bumi. Dan di Sodom Gomora itu regional, hanya satu kota yaitu Sodom Gomora. Saat ini pun kita sama, kita ada secara regional, kita ada di Tomohon. Tetapi saudara harus tahu bahwa semua teknologi yang berkaitan dengan data, dengan semua fakta pengetahuan global di seluruh dunia bisa saudara dapatkan hanya hitungan detik, betul enggak? Semua informasi apapun yang saudara inginkan, saudara bisa dapatkan hitungan detik. Jadi hidup kita sekarang ini persis seperti zaman Noah dan zaman Sodom Gomora digabung. Dan kedua hal itu memang dihukum oleh Elohim karena sebagai suatu nubuatan bahwa sebelum kedatangan Yesus Masiah, keadaan dunia dan manusia itu seperti itu. Seperti zaman Noah dan zaman Sodom Gomora. Secara global manusia menyimpang dari semua ketentuan Elohim. Secara regional ada dosa-dosa yang tidak termaafkan. Saudara, kita hidup di zaman yang seperti itu. Selanjutnya di dalam seluruh kitab suci,
saudara akan mendapatkan betapa Elohim itu senang mengampuni. Dia selalu mau melupakan kesalahan manusia. Saudara, dan itu Daud sempat mengucapkannya. Siapakah kami manusia ini? Kalau engkau mencari-cari kesalahan kami. Bahkan Ayub juga berkata, kalau engkau memang mau mencari kesalahan kami, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Dan kalau setiap kesalahan harus dihukum, maka tidak ada satu pun yang bisa hidup. Tetapi bukti bahwa manusia berkembang sampai bermiliar-miliar jumlahnya. Padahal mereka dipenuhi dengan dosa, pemberontakan, ketidakpercayaan. Tetapi mengapa itu didiamkan? Itu sebabnya Kepa menulis bahwa banyak orang percaya itu mempertanyakan, mengapa Elohim kejahatan tidak dihukum? Mengapa Elohim engkau biarkan kejahatan merajalela? Mengapa engkau biarkan kegelapan menguasai dunia ini? Di mana janji bahwa engkau adalah Elohim yang adil yang akan menghukum setiap kesalahan? Kepa bertanya seperti itu, mewakili pertanyaan banyak orang beriman. Tapi Kepa juga yang menjawab bahwa Elohim sesungguhnya tidak lalai. Tidak pernah dia itu, saudara, memandang kesalahan sebagai sesuatu yang harus dibiarkan sehingga tidak dihukum. Bukan. Tetapi kalau dia diam tidak menghukum, karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Karena dia menghendaki semua boleh diselamatkan. Sehingga disebut bahwa Elohim kita itu panjang sabar. Panjang sabar itu tidak sama dengan berkompromi. Panjang sabar itu berarti berbelas kasihan, bukan berkompromi. Berkompromi itu selalu identik dengan kepentingan diri kita. Misalkan saya berkompromi dengan orang yang berbuat jahat, itu demi saya bisa mendapatkan keuntungan dari orang jahat tersebut, sehingga saya berkompromi dengan dia. Berarti saya tidak mengindahkan kesalahannya, saya kan bisa kecipratan juga keuntungan yang dari dia. Jadi saya diamkan dia, itu namanya kompromi. Tapi belas kasihan tidak. Belas kasihan bukan berdasarkan kepentingan orang yang berbelas kasihan, tetapi kepada sasaran kasih. Kalau Elohim berbelas kasihan kepada manusia, itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk saya dan saudara. Itu beda belas kasihan dengan kompromi. Elohim tidak pernah berkompromi dengan kejahatan, tetapi dia berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa. Saya kembali lagi kepada inti khotbah pagi hari ini. Bapa tidak senang menghukum kita, selalu senang mengampuni. Bahkan Yesus berkata, sebelum kita mohon sesuatu, apa yang kita butuhkan, Bapa sudah tahu yang kita perlukan. Amin. Jika saudara berbuat dosa, saudara membutuhkan pengampunan, Bapa tahu enggak? Bapa tahu saudara membutuhkan pengampunan. Dan kemahatauannya bukan sekedar menjadi sesuatu yang hanya dia tahu, tetapi dia melaksanakan. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang berdosa bahkan ketika hatinya keras, ketika dia masih keras kepala dan dia tidak menyesali dosanya, dia tidak dihukum, dia tetap diberkati. Mengapa? Karena Elohim tahu dia membutuhkan pengampunan. Ini belas kasihan Elohim. Nah, tetapi pagi hari ini saya akan ajak saudara membaca beberapa ayat untuk kita berhati-hati dengan belas kasihan Bapa. Kita baca di dalam Ibrani 12. Saya minta Asaria baca Ibrani 12 ayat 28 dan 29.
Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Karena itu kita yang menerima kerajaan yang tak terguncangkan, marilah kita dapatkan anugerah yang olehnya kita diperkenan untuk beribadah kepada Elohim dengan hormat dan kagum. Sebab Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ya, terima kasih. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan beribadah menurut maumu sendiri, caramu sendiri, tetapi cara yang berkenan di hadapan Bapa, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab apa? Sebab Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Kita baca Matius 21. Saya minta Uriel baca. Ayo. Matius 21. Matius. Nanti maksud saya baca 1 Petrus saja, 1 Kepa dulu, pasal 1. 1 Petrus atau 1 Kepa pasal 1 ayat 1 dan 2. Uriel, ayo yang keras cepat. Kefa pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Kefa, seorang rasul Yeshua Hamashiach, kepada orang-orang pilihan yang mengembara dan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yang berdasarkan pengetahuan Elohim, yaitu Bapa kita, telah dipilih untuk menjadi taat melalui pengudusan dalam roh dan percikan darah Yeshua Hamashiach. Anugerah dan damai sejahtera kiranya dilimpahkan bagi kami. Ayat 2 saya ulangi. Sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita dan dikuduskan oleh roh. Roh Kudus, namanya Roh Kudus, dikuduskan oleh roh. Roh Kudus menguduskan orang percaya. Tujuannya apa? Apakah tujuannya dipenuhi Roh Kudus itu supaya bisa bahasa roh? Bisa bernubuat? Bisa punya karunia-karunia? Tujuan dipenuhi Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada siapa? Kepada hukum-hukum? Kepada aturan-aturan agama? Tidak. Taat kepada Yeshua Hamashiach dan menerima percikan darahnya. Semua yang diperciki darah itu dikuduskan. Saudara siap ya? Stefan baca Yohanan pasal 3 ayat 36. Yohanan 3 ayat 36. Siapa yang percaya kepada Putra, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Putra, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Masih. Dalam terjemahan baru yang kedua ini lebih bagus. Siapa saja yang percaya kepada anak, yaitu Yeshua Hamashiach, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap tinggal di atasnya. Yaitu Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 2 ayat 1 dan 2 sampai 3. sampai 3. Oleh sebab itu kita harus semakin lebih memperhatikan apa yang telah kita dengar
agar kita tidak terhanyut. Sebab jika firman yang dulu diucapkan melalui para malaikat itu tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang demikian besar itu, yang awalnya diberitakan oleh Elohim sendiri, dan telah diteguhkan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Amin. Saya akan bacakan Matiah 21. Ini suatu perumpamaan. Matiah 21. Ini saudara baca 10 ayat ya. 33 sampai 43. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya ya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 33, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. 34, ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 35, namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain lagi dengan batu. Ya, lalu lompat. Kita baca ayat 37. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 40, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Jawab mereka kepada Yesua, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Tutup kitab suci saudara. Perumpamaan yang baru saya bacakan, saudara pasti tahu itu perumpamaan tentang siapa? Itu perumpamaan tentang Elohim Bapa. Ketika dia memberikan kepada manusia suatu ladang anggur untuk dikerjakan, tentu dia menuntut hasil. Tetapi ketika musim tuai itu telah tiba, Tuhan ini mengutus hamba-hambanya untuk meminta hasil dari petani-petani tersebut. Tapi petani-petani itu bukannya memberikan hasil, tetapi mereka membunuh, menganiaya, memukuli hamba-hamba Tuhan itu. Tapi Tuhan itu utus lagi hambanya yang lain, diperlakukan sama. Akhirnya Tuhan itu berpikir, anakku aja yang kuutus, anakku pasti mereka segani. Tetapi ternyata bukannya disegani saudara, malah mereka berkata, wah ini ahli warisnya, enak dibunuh, sehingga semua warisannya akan menjadi milik kita. Apa yang terjadi? Nasib apa yang akan menimpa para petani yang jahat tersebut? Itu dijawab oleh para pendengar Yesus waktu itu, ya Tuhan ini pasti akan datang dan semua akan dibinasakan. Saudara, lalu Yesus berkata bahwa kerajaan ini akan diambil dari siapapun yang tidak menghasilkan buah. Saudara,
ada satu hal yang saudara harus mengerti baik-baik. Ketika saudara mempercayai Yeshua HaMasyiah sebagai juru selamat hidupmu, ada dua hal yang dituntut dari hidup. Jangan berkata bahwa menjadi Kristen itu tidak ada tuntutan. Saudara harus tahu bahwa menerima keselamatan itu adalah anugerah. Menerima keselamatan anugerah itu dalam suatu lingkup penebusan. Saudara yang dikuasai alam maut, saudara ditebus oleh darah anak domba Elohim, dan saudara dibebaskan dari alam maut. Ada jaminan bahwa ketika saudara mati, saudara tidak akan masuk alam maut, tetapi saudara di Firdaus bersama Yeshua HaMasyiah. Itu yang pertama. Mengapa saudara bisa ditebus dari alam maut? Karena dosa-dosamu itu sudah dihapuskan. Hidupmu sudah diampuni, ya. Diampuni oleh Elohim. Itu yang terjadi. Tetapi saudara, nah itu semua anugerah. Ketika engkau percaya kepada Yeshua, itu yang terjadi. Tetapi ketika engkau menerima Yeshua sebagai Elohim, sebagai juru selamat, sebagai rajamu, itu sama dengan saudara ini menjadi petani-petani kebun anggur. Itu persis sama dengan saudara itu menjadi pekerja-pekerja di sebuah ladang kebun anggur. Nah, kebun anggur ini adalah kerajaan Elohim, yaitu keselamatan itu sendiri yang harus saudara kerjakan. Dan ketika saudara mengerjakannya ini, saudara dituntut ada hasilnya. Dan kalau saudara tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik kebun anggur, maka dia akan datang dan mengambil kerajaan itu dari kita. Itu yang dikatakan oleh Yeshua HaMasyiah. Saudara, satu hal yang harus kita mengerti, saya tidak akan lama khotbah pagi hari ini, jadi konsentrasi baik-baik. Bapa tidak suka menghukum, Bapa lebih senang mengampuni, dan dia mengampuni itu dengan menghukum anaknya. Perhatikan ya. Kalau Bapa mengampuni kita dengan menghukum anaknya sendiri, dia merelakan anaknya untuk dihancurkan. Lalu orang yang diampuni itu, yang sudah digantikan posisinya oleh sang anak, oleh Yeshua HaMasyiah, dia akhirnya tetap hidup, diampuni, dia bebas. Lalu dalam hidup selanjutnya, dia tidak mengindahkan, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mentaati sang anak Yeshua HaMasyiah. Bapak marah enggak? Jarang. Bapak marah enggak? Saudara perhatikan, ketika saudara belum diampuni, ketika saudara belum menjadi miliknya Elohim, Elohim tidak mau menghukum saudara. Dia lebih rela menghukum anaknya demi menggantikan saudara. Dan itu adalah anugerah. Itu namanya iman. Hanya oleh iman, sola fide. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Sampai di situ, amin. Tetapi setelah saudara diampuni, maka saudara sekarang ini kamu harus menghormati sang anak yang telah mati untuk kamu, menggantikan kamu, dengan cara mentaati sang anak. Itu semua pesan yang ada dalam kitab suci. Itu sebabnya percaya dan taat tidak bisa dipisahkan. Engkau percaya membuat Elohim tidak menghukum engkau, tetapi Yeshua HaMasyiah terhukum menggantikan kita. Tetapi setelah Yeshua HaMasyiah sudah mati menggantikan kita, maka Sang Bapa menuntut agar kita menghormati, mentaati, mengasihi putranya. Kalau dia tidak mendapatkan itu dalam hidup kita,
Dia bukan lagi Elohim yang penuh kasih, tetapi Elohim adalah api yang menghanguskan. Bukan karena saudara berdosa, berbahagialah orang dosa kesalahannya tidak diperhitungkan. Bapa murka bukan karena saudara berdosa, karena dia justru mengampuni. Tetapi dia akan murka ketika saudara tidak menghargai Yesus Masih. Bagi saudara siapa Yesus? Jangan ada bermain-main. Saudara keluar dari sini, saudara tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup. Jangan pernah menyombongkan diri dan merasa diri pintar. Saya tantang siapapun yang merasa pintar. Kamu bisa menggerakkan jantungmu 1 kali aja. Jawab saya. Kamu bisa menggerakkan jantungmu 1 kali saja, atau menghentikan jantungmu 1 kali saja, 1 detakan, bisa. Kalau itu engkau tidak mampu, jangan tertawa-tawa. Jangan meremehkan ketika saya berbicara tentang mengasihi Yesus Masih. Berbahaya hidupmu. Saya tidak khotbah lama, tapi dengarkan baik-baik. Setiap kesempatan yang diberikan itu mutiara yang berharga dalam hidupmu. Setiap manusia akan diperhadapkan kepada suatu saat di mana dia akan berteriak ketakutan. Saudara mungkin sekarang bisa mengejek firman, bisa apatis, skeptis. Tapi ketika saudara berhadapan dengan alam maut, tidak seorang pun yang paling berani sekalipun, dia tidak akan ketakutan luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kamu pernah enggak di hadapan pada alam maut? Pernah berhadapan dengan alam maut? Itu sebabnya jangan sombong, jangan menyepelekan apa yang saudara dengar pagi hari ini. Apa yang saya beritakan pagi hari ini adalah inti kekristenan. Menjadi orang Kristen bukan sekedar diberi janji-janji untuk semakin kaya. Itu bukan Kristen, itu ajaran iblis, saya katakan. Menjadi orang Kristen bukan dijanji kalau sakit pasti disembuhkan. Kalau hanya seperti itu, dukun-dukun dari zaman purba sudah melakukan hal yang seperti itu. Menjadi orang Kristen bukan saudara bisa ngusiri setan. Saudara, saya baru lihat YouTube kemarin. Seorang yang beragama IKU, ya, berdebat dengan seorang pendeta. Pendeta itu bilang, Yesus Kristus itu Tuhan karena dia bisa mengusir setan. Lalu si agama IKU berkata, oh jadi kalau bisa mengusir setan itu berarti Tuhan ya. Dia berkata apa? Para ulama kami banyak yang ahli ngusir setan, berarti dia Tuhan. Nggak bisa jawab. Si pendeta nggak bisa jawab. Saudara, kekristenan itu bukan seperti itu. Kita menjadi orang Kristen, 1, engkau diampuni dosamu, engkau tidak perlu berhadapan dengan alam maut. 2, dalam hidupmu selanjutnya, kamu harus mentaati Yesus Masih. Jikalau engkau tidak menghormati, mentaati Yesus Masih, jangan pernah berpikir engkau bisa selamat. Keselamatan itu bukan hanya iman lalu selamat, titik. Bukan. Iman kamu diampuni dosamu, lalu iman itu diteruskan dengan mentaati Yesus Masih yang telah mati untuk engkau. Dan disitulah
engkau akan diberi keselamatan sejati. Kepenuhan keselamatan itu akan kita miliki. Kalau tidak, tidak. Apa artinya taat kepada Yeshua HaMashiach? Mimbar-mimbar gereja sekarang tidak pernah mengatakan seperti yang saya katakan pagi hari ini. Saudara percaya saja, mujizat pasti terjadi. Apa itu? Percaya saja mujizat terjadi. Motivator yang ateis pun yang ngomong seperti itu. Tetapi mereka menggantikan dengan iman, itu diganti dengan apa? Keyakinan. Asal engkau yakin apapun, engkau katakan, semua akan terjadi. Mereka percaya. Hanya karena saudara orang Kristen, saudara gunakan kata iman. Apa itu? Kalau memang iman itu bisa membuat mujizat, mujizat apa yang diperlukan dalam hidup kita? Apa mujizat itu kalau kamu banyak hutang lalu Elohim membuka jalan hutangmu bisa lunas? Saya lihat di YouTube, hutang saya luar biasa, ada 100 miliar. Ternyata karena kemurahan Tuhan, hutang saya lunas semuanya. Itu yang diceritakan? Itu kekristenan? Itu bukan Kristen, saudara. Itu penyembah gunung kawi. Saudara sering mendengar tuh lagu-lagu, semua bisa terjadi kalau iman. Mujizat tetap ada asal kamu percaya. Mujizat apa dalam lagu-lagu itu? Mujizatnya hanya berkenaan dengan finansial, mujizatnya hanya berkenaan dengan orang sakit lalu sembuh, bahkan orang mati mungkin bangkit. Mujizat seperti itu. Saya tanya, kalau orang mati bangkit, bisa mati lagi nggak? Lazarus itu dibangkitkan, mati lagi nggak? Iya terus mati. Terus kenapa? Mati itu nggak enak, betul nggak? Menurut saudara mati enak nggak? Kalau mati enak, kenapa senang ulang tahun panjang umurnya? Nah berarti tidak senang mati toh? Lah tidak ada senang mati, saudara. Mau mati sekali atau 2 kali? Ada di sini yang mati nanti berharap dibangkitkan? Padahal mati kan tidak enak loh. Lah ini mati sampai 2 kali, 3 kali. Gak enak emang 3 ya. Nah itu kebodohan manusia di situ. Sesuatu yang tidak enak, yang ditakuti kok kepingin diulang-ulang. Saudara bin panjang umur, mau umur berapa? Saudara mau kaya raya, mujizat terjadi, finansial banyak. Kalau finansial banyak, kamu mati, kamu bangga. Lah untuk apa? Apa tujuan menjadi orang Kristen? Apa tujuannya orang Kristen itu harus gaya hidupnya berubah? Menjadi orang Kristen, mujizat itu terjadi karena iman. Satu-satunya mujizat yang karena iman itu adalah taat kepada Yeshua HaMashiach. Itulah mujizatnya. Amin. Tidak kedengaran populer sama sekali, tidak menyenangkan bagi yang mendengarnya. Mujizat itu. Jadi mujizat itu bisa taat pada Yesus itu adalah mujizat. Iya, itulah mujizat. Saudara, usia saya 63 lebih. Saya sudah tahu apa artinya bergumul dengan kehendak diri sendiri. Saya tahu apa artinya keras hati. Saya tahu apa artinya bebal. Saya tahu apa artinya keras kepala. Saya tahu apa artinya memberontak. Saya tahu apa artinya berpegang pada kebenaran diri sendiri. Saya tahu apa artinya saya bersandar kepada kepintaran saya. Saya tahu semuanya. Tapi saudara tahu nggak? Ketika saya harus mentaati Yesus, sampai hari ini saya belum bisa mentaati dia dengan sungguh-sungguh. Dibutuhkan mujizat yang luar biasa untuk saya bisa mentaati dia sungguh-sungguh. Saudara bisa melakukan proyek-proyek yang besar. Saudara bisa hebat dengan teknologi, saudara bisa hebat dengan ilmu tertentu, saudara bisa piawai, saudara bisa luar biasa.
Tapi bisakah saudara hidup mentaati dia dan hidup seperti dia hidup? Itu membutuhkan iman yang ditempa sepanjang umur hidupmu. Itulah tujuan kita menjadi orang Kristen. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang lain. Saya kepingin ini, saya kepingin itu, saya kepingin uang saya banyak, kalau uang saya banyak saya mau ini, saya mau itu. Saya akan teruskan khotbah ini minggu depan. Mengapa kita harus mentaati dia? Mengapa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Yesua dan mentaati setiap firman-Nya? Apa tujuannya? Pagi ini cukup sampai bahwa tujuan menjadi orang Kristen adalah percaya kepada dia dan mentaati dia. Itu tujuan menjadi orang Kristen. Tapi apa tujuannya mentaati dia? Itu minggu depan saya akan teruskan. Saudara, jadi dengar baik-baik. Jangan pernah engkau berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu ya jalani hidup ini sudah apa adanya. Mau-mau gue. Kemana kakimu mau melangkah, kamu terus melangkah ke sana. Kemana kamu ingin, kamu lakukan saja. Menjadi orang Kristen seperti itu. Kamu punya cita-cita, kamu ingin raih, menjadi Kristen seperti itu. Saudara, itu bukan orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Hamasiah. Apa yang kamu ikuti? Apa yang harus kamu ikuti? Kalau kamu mengikuti Yesua, saya tanya, apa yang harus kamu ikuti? Coba jawab. Yang kamu ikuti apanya? Ada yang bisa jawab? Apa? Ketaatannya kepada Bapa. Apalagi? Kalau kamu harus mengikuti Yesua, apa yang kamu ikuti? Bukankah selama hidupmu ini kamu sudah mengikuti tren-tren yang ada di dunia? Kamu milih kacamata aja, kamu mengikuti bentuk yang sedang tren. Kalau modelnya yang kuno kamu tidak mau, berarti kamu mengikuti model kacamata. Model baju kamu ikuti, model sepatu kamu ikuti, model rumah kamu ikuti, mobil kamu ikuti tren masa kini, teknologi apapun kamu ikuti, HP kamu ikuti, ganti terus dengan yang lebih baru. Kamu mengikuti semua yang ada di dalam dunia. Saya tanya, kalau kamu harus mengikuti Yesua, karena Kristen artinya pengikut Hamasiah, apa yang harus kamu ikuti dari dia? Pernah enggak kamu merenungkan itu? Dan saya mau katakan pada saudara, mengikuti Yesua Hamasiah, mentaati Yesua Hamasiah, itulah mujizat terbesar yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Andai setiap orang Kristen sejak 2000 tahun yang lalu telah menjadi pengikut Yesua dan mentaati Yesua, maka Yesua sudah datang sejak dulu, bukan sampai hari ini menunggu. Apa saudara kepingin mengikuti dia? Apa sesuatu yang bagi saudara itu populer untuk mentaati dia? Hidup yang macam apa? Hidup yang mentaati dia itu. Hidup yang enak. Saudara, Roh Kudus itu membuat kita taat kepada Yesus Masiah. Artinya orang yang tidak taat kepada Yesus Masiah, orang itu pasti tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara, dalam bahasa Yunani itu memakai bentuk jenis kelaminnya, itu wanita.
Saya tidak katakan bahwa Roh Kudus wanita ya. Roh Kudus, Yesua di dalam keilahiannya itu saudara neuter, tidak punya jenis kelamin. Ada perdebatan yang bodoh sekali ketika berkata Elohim itu adalah seorang laki-laki. Roh Kudus perempuan. Bapak itu laki-laki, Roh Kudus perempuan, keduanya menikah lalu melahirkan Yesus katanya. Saudara, ini karena kebodohan yang luar biasa. Mengapa Roh Kudus itu dipakai gendernya di dalam kitab suci bahasa Yunani itu dengan feminin, wanita? Karena dia disebut penolong. Saudara harus kembali ke kitab Kejadian, ketika seorang perempuan atau wanita, Hawa, diciptakan sebagai penolong Adam. Jadi kalau Roh Kudus disebut perempuan, bukan Roh Kudus itu kayak manusia, dia berjenis kelamin wanita. Maaf ya, punya payudara dan sebagainya. Bukan, itu kebodohan yang luar biasa. Apalagi mengaitkannya dengan dia adalah istrinya bapak yang adalah pria. Wah, ini bahaya saudara. Tetapi karena penolong itu gendernya itu feminin, wanita. Itu sebabnya saya katakan seorang pria itu bisa hidup tanpa wanita kalau dia punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Amin. Pria-pria. Bagaimana dengan wanita? Wanita bisa hidup enggak tanpa Roh Kudus? Sama-sama enggak bisa. Karena Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Siapapun tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Siapapun bisa hidup kalau ada Roh Kudus di dalam dirinya, karena dia penolong yang sesungguhnya. Ya saudara, dan Roh Kudus ini ternyata menolong kita agar kita mentaati Yeshua HaMashiach. Kalau Yeshua HaMashiach itu saudara harus kita taati. Dan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia mentaati aku. Ingat ya saudara, barang siapa percaya kepada anak, dia tidak dihukum. Barang siapa tidak taat kepada anak, murka Elohim tetap ada di atas kepalanya. Jangan enak-enakan. Jangan kamu seneng masuk gereja, keluar gereja, masuk ibadah, keluar ibadah, dengar khotbah ini, dengar khotbah itu, dengar puji-pujian, nangis-nangis, lalu kamu nyembah-nyembah, kamu merasa hidupmu aman. Jangan. Saudara, di dalam pengalaman saya, ketika saya menjaga seorang penatua di gereja kami di Surabaya, saya sebutkan namanya, orang Ambon, namanya Opa Lekahena, usia 80 kira-kira, karena jatuh dari plafon, ya, dia betulkan ngambil kucing atau apa, ini banyak kucing. Ada kucing tidak bisa turun, diambil atau bagaimana, lalu rapuh itu kayunya, jatuh dia. Nah, jatuh langsung jadi buta, darah tinggi. Ya. Nah, di saat-saat terakhir hidupnya itu saya menjaga dia. Bahkan yang membawa mayatnya ke rumah sakit untuk diotopsi itu saya, seorang diri. Saudara tahu, dia adalah seorang penatua yang paling rohani di gereja, yang paling senang berdoa, bukan hanya di gereja tapi di rumah, berjam-jam dia suka berdoa. Saya tahu sendiri itu. Orang yang sangat sederhana, hanya tinggal suami istri, jauh rumahnya dari gereja. Seringkali saya antarkan pulang kalau malam karena tidak ada, kasihan kendaraan sulit. Jauh, rumahnya itu 13 km dari gereja. Orang yang sangat setia dan ibadah mesti nomor satu. Pada rumahnya paling jauh, tidak peduli hujan deras, dia datang. Sebelum jemaat yang lain ada, dia sudah berlutut dan dia selalu di tempat di paling belakang.
Paling belakang bukan yang paling terlambat ya. Kalau di sini yang senang duduk di belakang itu biasanya yang terlambat itu. Tapi ini 2 minggu saya lihat sudah tidak terlambat ya. Yahweh memberkati saudara. Kalau saudara mentaati apa yang saya katakan, saudara diberkati. Ketika dia mau meninggal, ya, jadi masih sadar, diajak omong masih bisa mendengarkan saya. Saudara tahu, waktu dia buta, tidak bisa melihat memang. Saya tanya, bisa lihat saya om? Matanya terbuka tapi tidak bisa melihat. Tapi saudara tiba-tiba tangannya begini. Dia bilang apa? Setan pergi, setan pergi, setan pergi. Waktu itu bulu kuduk saya berdiri langsung saya tengking. Kuasa kegelapan roh jahat pergi dari tempat ini. Ini miliknya Yahweh. Saat itu dia tenang. Saya mau tanya sama saudara, seorang pendoa syafaat, penatua yang bisa membawa khotbah, bisa dia menyampaikan firman, dan saya tahu hidupnya sangat saleh. Ketika dia dihadapkan pada kematian, penguasa alam maut mendatangi dia. Dan yang saya dengarkan, dia tidak berkata dalam nama Yesus Hamasiah, pergi kamu iblis, tidak. Dia hanya bilang, setan pergi, pergi setan. Cuma gitu aja. Apa suatu kebetulan kalau saya ada di situ menjelang dia meninggal? Setelah saya berdoa seperti itu, tidak lama dia meninggal. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, orang-orang yang sombong, orang Jawa bilang cengenges-cengenges, karena dia belum pernah berhadapan dengan alam maut. Sekali dalam hidupmu engkau pasti akan dihadapkan pada alam maut. Saya tanya, kamu siap nggak? Kamu bisa mengatasi nggak? Kalau hidupmu itu semaunya sendiri, kalau hidupmu itu hanya digerakkan oleh nafsu, kalau kamu tidak mentaati Yesus, apa yang akan terjadi dengan hidupmu kelak? Kalau yang satunya lagi saudara, ini bukan seorang yang mengasihi Yesus, tapi orang yang tersandung dengan gembala. Orang yang tersandung dengan gembala. Itu yang saya ceritakan. Dia lulusan pondok pesantren di Jombang yang namanya Tebu Ireng. Ada 5 macam penyakit yang menimpa dia. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Sakitnya itu mulai hemoroid, darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat. 5 penyakit membuat dia lumpuh. Suatu ketika dia pindah dari Jombang ke Surabaya dan diperkenalkan ke gereja kami, lalu dibawa ke gereja dalam keadaan lumpuh. Waktu itu kami doakan, saya dengan ayah saya. Tidak lama dia sembuh total, bisa berjalan, sembuh, badannya gemuk, dan akhirnya dia main gitar di gereja karena dia pintar main gitar, melayani. Itu dalam waktu singkat dia sembuh luar biasa. Tetapi akhirnya dia kepingin punya pekerjaan, kepingin hutang kepada tante saya, ya. Tapi tidak berani ngomong karena tidak kenal, minta tolong saya. Saya tidak mau. Karena bagi saya tidak perlu dia hutang. Kalau dia mau bekerja silakan aja bekerja, cari pekerjaan. Tidak usah hutang mau mendirikan pabrik kecil-kecilan, saya nggak setuju. Dia sakit hati kepada saya, tidak ke gereja hampir 6 bulan. Karena sakit hati kepada saya. Setelah 6 bulan berlalu, istrinya datang menangis, tolong datang ke suami saya, ampuni dia. Saya dengan ayah saya datang ke sana, kami kaget luar biasa karena dia kembali jadi tulang dan kulit. Ketika kami datang, dia
berkali-kali berkata, Pak Berko, Pak Elisa, ampuni saya. Pak Berko, Pak Elisa, ampuni saya. Saya bilang, minta ampun pada Yesua Mas ya. Dia tidak bisa ngomong minta ampun pada Yesua. Lalu dia berteriak-teriak, padahal dia lumpuh. Tiba-tiba dia seperti melompat ke belakang, dia berteriak dengan mata melotot. Dia berkata apa? Panas, panas, panas. Malam itu dia meninggal. Dan tetap tidak bisa minta ampun kepada Yesus. Saudara tahu, saya mengalami hal-hal seperti itu di usia saya belum 30 tahun. Semua itu bukan sekedar membekas dalam pikiran memori saya, tetapi itu membentuk seluruh hidup saya. Saudara mengetahui sesuatu, itu bagus. Tetapi apakah sesuatu itu bisa berdampak positif dalam hidupmu? Itu yang paling penting. Untuk apa engkau tahu segalanya, tapi tidak ada dampak apapun dalam hidupmu? Semua pengalaman-pengalaman itu bagi saya sesuatu yang sangat berharga. Tentang dunia yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa dilihat ketika orang ada di penghujung kehidupannya. Itu sebabnya saya tekankan sungguh-sungguh kepada jemaat Bukit Hermon. Rendah hati, sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mentaati Yesus sungguh-sungguh. Dan tidak ada ketaatan kepada Yesus lebih dari ketika engkau hidup seperti dia. Dia tidak membutuhkan kamu mentaati hukum manapun. Tidak. Yesus datang bukan membawa hukum-hukum 1, 2, 3 sampai 1000 hukum untuk ditaati. Tidak. Tetapi dia katakan, kasihilah saudara-saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Tidak. Kamu dituntut memiliki kasih seperti dia yang mengasihi kamu. Kamu sering merasa dirimu baik. Kamu merasa dirimu cukup baik, cukup pemaaf, cukup mengerti, cukup bisa bertoleransi, cukup berlapang dada. Kamu seringkali merasa dirimu cukup bisa memaafkan orang. Terus terang, sepanjang hidup saya senang memaafkan. Saya senang bertoleransi. Saya senang berbelas kasihan. Sekalipun saya disakiti, saya tetap mengasihi orang itu. Sepanjang hidup saya lakukan itu. Tapi sampai hari ini, saya belum pernah merasa bahwa saya memiliki kasih seperti kasih Yesus. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup? Saudara sedikit-sedikit bertengkar, saudara sedikit-sedikit salah paham, ada masalah sepele tidak bisa diselesaikan dengan lemah lembut, dengan baik. Apa saudara tidak takut bahwa kerajaan itu akan diambil dari engkau? Di dalam kitab Wahyu dikatakan oleh Yesus, kaki dianmu akan kuambil, kuberikan kepada yang lain. Tadi di Matius kita baca Yesus berkata bahwa kerajaan itu akan diambil dari kalian dan akan diberikan kepada orang-orang lain yang menghasilkan buah-buah kerajaan itu. Dia mengendaki buah, dan buah itu satu-satunya adalah kamu taat kepada Yesus Masih. Kamu hidup seperti dia hidup. Kamu pikir jadi orang Kristen mudah? Ya mudah kalau cuma ke gereja, pendeta bilang tahun ini adalah tahun terobosan. Wah,
tahun ini saudara akan mendapat promosi. Tahun ini saudara harus percaya bahwa berkat lebih hebat dari tahun yang lalu. Lah ini kayak gitu ya gampang saudara. Dan itu nggak perlu saudara ke gereja. Saudara cukup baca buku motivator-motivator dunia yang hebat, omongannya lebih hebat dari para pendeta itu. Untuk apa saudara datang ke gerejanya mendengar khotbah seperti itu? Ada pendeta khotbah seperti ini, memberikan emas kepada jemaatnya. Setiap orang dapat, jemaatnya ada 1000 mungkin. Ini jemaat di Surabaya ya. Satu orang dapat 0,01 gram, jadi 1/100 gram. Kalau 1 gramnya waktu itu 2 juta, berarti 20.000 satu orang, betul nggak? Betul nggak? Ya, dapat. Lalu gembalanya bilang apa? Saudara tahu tujuan saya memberikan emas 0,01 gram kepada setiap saudara? Itu kan kecil toh? Kecil sekali. Itulah biji sesawi. Dalam perumpamaan Yesus tentang biji sesawi, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, yaitu sebesar emas 0,01 gram, maka kamu punya gunung emas. Jadi jemaatnya diberi 1/100 gram emas supaya beriman dengan 1/100 gram itu mereka punya gunung emas. Saudara, belakangan pendeta itu dihujati nak karu-karuan. Karena ketika dia khotbah dia bilang apa? Saudara, saya baru beli speaker 7M. Speaker itu loh 7M saudara. Ya, saudara bisa bayangkan ya, speaker saya itu harganya cuma 1,2 juta. Yaitu speaker itu 1,2 juta. Yang di belakang itu satu cuma 600.000. Itu pun beli di sini. Kalau di Jawa cuma 400-an. Jadi kalau 4 speaker ini saudara hanya 6 juta. Dibandingkan dia 7 miliar. Speaker 7 miliar. Dia bilang ini saya bayar baru 4 miliar, sisa 3 miliar. Nggak ada uang. Nggak ada uang. Ayo jemaat, jangan cuma doa doang. Ngono akeh tunggale. Orang Surabaya kalau ngomong gitu. Ayo berkorban gitu loh. Sudahlah gini aja, nggak usah korban guys. Aku pinjam uang aja. Aku pinjam uang nanti tak bikin nocek, tak kasih bunga 100 juta. Ayo pinjam ono aku. Lalu para netizen yang mendengar itu berkata, katanya jemaatnya punya gunung-gunung emas. Lah kenapa pendetanya sekarang utangnya miliaran? Bahkan yang terakhir dia bilang, sewa gedung ini 1,3 M belum kebayar berapa bulan. Bulan 7 ini nanti listrik akan dimatikan. Ayo saudara 1,3 M pinjam aku lagi. Ngomong gitu saudara. Saudara, ini sebetulnya gereja atau komedi saudara? Ini pendeta ini memang hamba Elohim atau badut saudara. Saya bukan mendiskreditkan pendeta manapun, tidak saudara. Itu keprihatinan saya tentang kekristenan hari-hari ini. Jemaat itu dibohongi luar biasa. Saudara kalau mendengar ada orang saksi, oh saya ketika belum kenal Tuhan Yesus, saya punya hutang 1 triliun. Begitu saya bertobat percaya, dalam waktu 6 bulan hutang saya lunas semuanya. Itu disaksikan seperti itu, hanya untuk memotivasi jemaat bahwa di dalam Yesus itu hutang-hutang itu tidak ada yang mustahil. Hutang-hutang sebesar apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya pasti lunas. Saudara, tetapi mereka tidak pernah menampilkan orang banyak yang hutangnya banyak, nggak lunas sampai di penjara, nggak pernah disaksikan itu. Saudara ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Ada suatu penipuan yang besar di gereja-gereja. Saya ini sudah kelilingan gereja, saudara. Kalau jemaat Bukit Hermon ada 100 orang misalkan. Di antara 100 ini ada 1 yang maju ke mimbar. Saudara saksi, sakit saya sembuh. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah di Bukit Hermon tidak ada yang sakit sampai mati? Di Bukit Hermon lebih banyak yang sakit mati daripada yang sakit sembuh. Yang sakit mati tidak pernah disaksikan.
Itulah yang terjadi dengan gereja manapun saat ini di seluruh dunia. Karena gereja sudah menjadi industrialisasi. Saya percaya mujizat tetap ada. Saya percaya orang sakit bisa sembuh. Tapi saya juga percaya bahwa banyak orang sakit tidak sembuh dan berakhir dengan kematian. Saya percaya ada orang hutang bisa lunas karena mujizat. Tapi saya juga percaya banyak orang hutang tetap dikejar-kejar oleh debt collector sampai apapun disita yang ada di rumahnya. Apakah itu bukan Kristen? Itu orang Kristen. Tetapi hal yang seperti itu tidak disaksikan di gereja. Jangan engkau buta, jangan engkau bodoh, buka matamu lebar-lebar. Apa yang saya beritakan ini kebenaran. Bukan sesuatu untuk menyenangkan telingamu, tetapi ini kebenaran. Dan kalau engkau ada di sini pagi ini, kemurahan Elohim untuk hidupmu. Jangan pernah kamu meremehkan anugerahnya. Jangan pernah dia menerima kita apa adanya. Benar. Ketika dia memberikan kebun anggur kepada kita untuk kita kelola, dia menerima kita apa adanya. Tetapi ada waktu di mana engkau harus berhasil untuk menghasilkan sesuatu dari kebun anggur tersebut. Jikalau tidak, maka engkau akan dibinasakan dan kebun anggur itu diberikan pada orang yang lain. Itu adalah pesan firman Yahweh. Apa hidupmu berbuah? Kalau tidak, jangan senang-senang. Saudara bisa lebih berkembang dalam gaya hidup. Saudara bisa lebih berkembang dalam gaya hidupmu. Mau tentang kulineran, mau tentang istirahat. Saya kan selalu katakan, jemaat di sini saya bersyukur. Saya bersyukur saudara diberkati ya. Saudara, saya melihat catatan perpuluhan saya sejak tahun 2001. Satu buku itu tidak habis. Mulai 2001 sampai 2026. Saya melihat catatan persepuluhan yang saya terima dari jemaat. Saudara percaya atau tidak, persepuluhan itu ada cuma 125.000 satu bulan ya. Persepuluhan yang saya terima sejak tahun 2001. Kalau hari ini saya terima persepuluhan, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bisa menangis di hadapan Yahweh. Saya tidak perlu katakan pada saudara jumlahnya, karena itu tidak ada artinya. Tetapi percayalah itu ada berpuluh kali lipat. Berpuluh kali lipat dari yang saya terima tahun 2001. Dan saya begitu berbahagia karena jemaat diberkati Yahweh. Saudara yang dulu, kalau liburan hanya bisa di rumah, sekarang saudara liburan bisa nginep di hotel. Loh, gaya hidupmu berubah toh? Saya bilang itu tidak salah. Tidak salah. Kamu yang biasanya hanya makan sehari-hari, masak apa adanya, kamu sekarang bisa dengan enaknya GoFood. Kamu bisa enak milih apa yang lagi viral, rumah makan baru apa. Setiap rumah makan baru kamu coba dan kamu punya berkat untuk makan itu. Apakah itu salah? Tidak. Saya ikut berbahagia bersama saudara. Saudara bisa beli apapun yang saudara inginkan sesuai dengan berkat yang Elohim berikan kepada saudara. Tapi saya mau bertanya pada saudara, apakah ada suatu gaya hidup yang berubah ketika kamu lebih taat kepada Dia? Apa dengan bertambahnya usiamu, dengan bertambahnya hartamu, kamu bertambah seperti Yesua? Dan bukan menjadi seperti dunia ini. Itu keprihatinan saya. Kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa tinggal di hotel. Semua orang berduit bisa lakukan. Betul enggak? Kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa berlibur baik ke negara sendiri, turis domestik maupun ke mancanegara. Tidak ada yang istimewa di sana. Semua orang juga melakukan yang sama. Tetapi bisakah engkau menjadi seperti Yesus?
lebih mirip dengan dia? Mirip, tidak usah seperti persis, mirip bisa. Di mana kerinduan itu? Padahal itulah satu-satunya buah yang dituntut Elohim dalam hidupmu. Dia tidak pernah peduli kamu bisa keluar negeri. Dia tidak peduli kamu bisa tidur di hotel kelas 7 bintang 7 kalau ada. Dia tidak peduli kamu bisa hidup tinggal di hotel selama 1 bulan yang 1 malamnya mungkin 100 juta. Ada hotel 1 malam itu 1,5 M ada. Dia tidak pernah pusing dengan itu. Tetapi yang dia tuntut, kamu bisa mentaati dia atau tidak? Kamu bisa hidup seperti dia tidak? Kamu bisa mengasihi seperti dia mengasihi engkau atau tidak? Hanya itu yang dia tuntut dari hidupmu. Dan jangan berkata Bapa penuh kasih dan selalu mengampuni. Bapa mengampuni kamu atas setiap dosa kesalahanmu, tetapi dia tidak pernah tinggal diam ketika anaknya yang sudah memberikan darahnya, nyawanya untuk kita, dan engkau menyia-nyiakan itu. Dia sangat murka sehingga dia bukan Elohim yang penuh kasih lagi, tapi Elohim yang adalah api yang menghanguskan. Ketika putranya tidak engkau hargai sebagaimana seharusnya. Yahweh memberkati saudara. Silakan balik berdiri. Pelayan Perjamuan Kudus segera maju ke depan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu sajaku minta dalam jalanku, dalam dunia saya seperti Yesus. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Berkati kami, meteraikan setiap firman dengan tubuh dan darah anak domba Elohim. Menjadi persekutuan yang nyata antara kami dengan Yahweh Yeshua HaMashiach. Layakkan kami untuk kami boleh bersatu dengan daging dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara-saudara kami akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Naikkan satu. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu sajaku minta dalam jalanku, dalam dunia saya seperti Yesus, seperti seperti Yeshua, itu sajaku minta dalam jalanku, dalam
Saya seperti dalam jalanku, silakan bagian berdiri, dalam dunia saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, karena roti ini benar-benar adalah dagingku. Barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang olehnya dosa kita sudah dihapuskan dan kita ditebus dari alam maut. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Dan oleh berkat-Mu juga minggu depan kami akan datang tetap di waktu yang tepat. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi. Yesus memberkati. Yesus Adonai the campionato. Oro siswa adulati, oro nasional adulati. Yeshua Adonai, the campeonato. Oro nuestros adulati. Yeshua Adonai, the campeonato.
Dios, anulagi, anulagi, Yeshua Adonai, el campeonato. Oh, Dios, Islam, anulagi, oh, Dios.